Ajang kompetisi memasak Vegetarian Chef Indonesia Season 3 digelar. Acara ini menjadi kompetisi memasak makanan berbasis nabati pertama di Indonesia yang mengumpulkan para juru masak dari berbagai daerah Nusantara. Di Jakarta, audisi Vegetarian Chef Indonesia juga digelar di berbagai universitas, seperti Universitas Trisakti dan Universitas Podomoro. Di Universitas Podomoro, 12 peserta yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum menunjukkan kepiawaiannya dalam mengolah bahan makanan berbahan dasar nabati menjadi makanan yang memiliki tampilan menarik dan menggugah selera. Seluruh peserta tampak terampil mengadu keahlian saat membuat menu dengan konsep menarik. Seperti Feliska Genovin yang membuat creamy ramen. Ia memilih menu ini karena memiliki cita rasa khas yang kuat, kompleksitas yang tinggi, dan memaksa dirinya memadu padankan dengan bahan pangan nabati. Hari ini aku masak creamy ramen dan aku jujur cukup pede untuk masakan aku kali ini. Aku rasa mungkin masakan ini bisa membawa aku ke babak selanjutnya. Inspirasi dari mana, Kak? Inspirasinya karena aku sendiri tuh orangnya suka rasa yang gurih asin yang kompleks gitu. Dan menurut aku ramen sendiri tuh bisa memberikan rasa yang jujur cukup kompleks ya. Jadi nggak cuma blend asin aja yang gitu. Jadi di sini aku men-challenge diri aku gimana cara kita membuat ramen vegetarian ini. Wah, persiapannya trial and error-nya ya pasti ya berkali-kali. Itu tes rasanya sampai dapet creamy-nya, gurihnya itu harus dapet dari kuahnya. Harapannya di kompetisi kali ini bisa membawa aku ke peluang yang lebih besar lagi dan bisa membuka koneksi yang baru lagi untuk aku. Ajang memasak vegetarian ini pun disambut positif oleh Michael Aswin Winardi, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Podomoro University. Baginya kompetisi ini dapat menjadi wadah dalam mengasah bakat mahasiswanya, terutama mereka yang duduk dalam program studi bisnis perhotelan. Tentunya ini sangat baik. Kenapa kami terus terlibat di dalam kegiatan ini? Karena kami merasa bahwa VCI adalah sebagai wadah gitu ya bagi mahasiswa untuk mereka bisa merangsang kreativitas dan juga inovasi di dalam bidang kuliner, khususnya bagaimana caranya mahasiswa punya tantangan untuk mengolah makanan berbahan dasar yang nggak berdaging gitu ya, vegetarian. Jadi buat saya itu sangat menantang sekali gitu ya. Jadi itu bisa mengasah skill mahasiswa, kemudian kreativitas dan inovasinya juga tentunya sangat-sangat dibutuhkan ya dalam menghasilkan suatu hidangan yang sangat menarik berbahan dasar non daging gitu. Setiap kompetisi yang memang ada, terutama kompetisi kuliner, itu pasti ada pendampingan dari dosen mata kuliah yang terkait. Jadi mahasiswa pastinya akan berpikir gitu ya apa yang mereka akan masak dan sebagainya. Kemudian nanti dosen yang akan memberikan bimbingannya secara intensif. Suasana kompetitif juga terlihat pada audisi Vegetarian Chef Indonesia di kampus Trisakti, Jakarta Barat. Di sini, 5 peserta yang seluruhnya adalah mahasiswa harus memanajemen waktu dan berinovasi, membuat menu vegetarian. Seperti Dwi Hendrik Setiawan, mahasiswa semester 2 di program studi bidang pengelolaan perhotelan Universitas Trisakti. Dalam kompetisi ini, ia membuat meat sambelen terong pure tomato dan membuat daging yang berbahan dasar nabati, yaitu tempe dan jamur. Baginya mengolah bahan dasar nabati menjadi menyerupai daging menjadi tantangan baru bagi dirinya. Agak sedikit sulit ya nentuin mau masak apa, tapi ketika tahu rasa dari plant-based tersebut, kita bisa arahin ke makanan-makanan yang sebelumnya nggak dikonsumsi oleh vegetarian, kita ubah atau kita modifikasi agar si vegetarian ini bisa ngerasain yang dia belum pernah rasain. Contohnya kayak saya bikin imitasi daging, itu saya bikin semirip mungkin dengan daging itu sendiri. Hari ini aku bikin temanya itu
Indonesian cuisine, contohnya aku bikin sambelen terong, itu dari terong sama sambal yang aku kasih nipis biar dia segar. Lalu aku bikin saus dari semur, terus aku bikin imitasi daging cuman dari tempe sama jamur. Jadi si tempe jamur ini aku banding 1 banding 1, lalu aku kasih tepung dan aku hand blend mixer, lalu dikukus, setelah itu dipensir. Kesulitannya pertama dari waktu sih, waktu kita 30 menit, gimana caranya 30 menit kita menyajikan makanan yang enak, makanan yang bagus, itu sih challenging ya. Sekretaris Program Studi Pengelolaan Perhotelan Institut Pariwisata Trisakti, Syaltut Abduh, mengapresiasi adanya kompetisi masak berbasis nabati ini. Ia mengungkapkan kompetisi ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswanya, terutama saat nanti mereka terjun ke dalam dunia kuliner profesional. Itu merupakan pengalaman pertama mereka, jadi mereka tadi agak sedikit nervous, tapi tadi kita lihat hasil dari platingannya itu sangat luar biasa. Di luar ekspektasi tadinya pikirnya tuh mereka tuh cuman biasa saja ya dalam plating, tapi ternyata mereka tuh bisa menampilkan sesuatu yang menarik ya, karena memang tadi saya bilang di awal bahwa mereka masih semester 2, ada yang 3, baru kitchen-nya baru 2-3 kali semester, tapi bisa menampilkan plating-platingan yang menarik dengan persiapan yang menurut saya sangat singkat seperti itu. Oke, semoga kalian yang lolos di Vegetarian Chef Season 3 ini, harapannya tentu kalian sudah memberikan hasil yang terbaik, tinggal banyak-banyak berdoa, semoga kalian ada yang lolos. Effort kalian sudah keluarkan semua, skill sudah, tinggal hasilnya semoga tadi saya bilang ada yang lolos di tahap selanjutnya. Penasaran seperti apa keseruan Vegetarian Chef Indonesia Season 3 kali ini? Dan siapa yang lolos ke babak selanjutnya serta membawa hadiah dengan nilai total ratusan juta rupiah? Saksikan Vegetarian Chef Indonesia Season 3 di DAI TV. Tim Liputan DAI TV.